dari di dakwaan jaksa penuntut umum tersebut. Gitu. Soal dugaan pembunuhan berencana tadi kan ada gambar CCTV naik satu-satu, Ricky dulu, kemudian ada naik Richard Eliezer sesuai dengan BAP sebelumnya. Ya, itu sebenarnya tidak dibantah ya, dan memang sudah terkonfirmasi. Pertama Ricky yang naik karena dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo ya di lantai 3 Rumah Saguling. Setelah itu Ricky memanggil Richard dan kemudian Richard naik. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama Richard turun. Nah, memang ada satu potongan video lagi ketika Richard mau masuk ya, membawa tas katanya sama satu benda di tangan. Tapi kalau kita cermati, Richard pada saat itu belok ke sebelah kiri dan tidak ada bagian CCTV yang menunjukkan Richard naik. Bagian CCTV di dekat lift atau di dekat tangga di sebelah lift. Sehingga pertama kita tidak tahu isi tas itu apa, isinya bisa apa saja kan. Yang kedua, kita tidak tahu apakah Richard naik atau tidak ke atas. Sehingga keterangan-keterangan yang berdiri sendiri sebenarnya dari Richard itu semakin tidak terkonfirmasi dari bukti CCTV ini. Nah, tentang apa yang dibahas di lantai 3 Rumah Saguling, itu juga sudah dijelaskan sebelumnya dari keterangan Ricky. Sebenarnya bukan perintah untuk menembak, apalagi perintah untuk membunuh. Tapi pertanyaan pada Ricky, karena Pak Ferdi Sambo ingin klarifikasi Joshua, kemudian Pak Ferdi Sambo bilang, kamu mau backup dan berani tembak nggak? Jadi konteksnya yang perlu dibaca, yaitu satu klarifikasi dan yang kedua pertanyaan. Dan Ricky mengatakan terkait pertanyaan itu dia tidak bisa melakukan itu karena berbagai alasan yang disampaikan oleh Ricky. Pertanyaan yang sama sebenarnya itu juga disampaikan pada Richard. Jadi memang semakin terlihat bahwa tidak ada arahan atau rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Joshua di Rumah Saguling tersebut. Hal terakhir yang juga mungkin bisa kita lihat, tidak ada waktu para tersangka yang berlima ini, tidak ada waktu mereka berkumpul bersama di lantai 3 atau di tempat manapun di Rumah Saguling untuk merencanakan atau mendapat arahan dari Pak Ferdi Sambo. Kuat misalnya sudah turun di waktu-waktu tertentu dan kemudian berselisih jalan dengan Bu Putri misalnya. Sehingga beberapa poin-poin yang menuduhkan seolah-olah ada perencanaan di lantai 3 Saguling, kami pikir saat ini dari CCTV ini semakin terbantahkan atau gugurlah tuduhan tersebut. Kalau dari bukti-bukti yang lain kan kita bisa lihat ada 55 orang saksi yang sudah diperiksa sebelumnya dan kemudian ada 11 orang ahli ya, dan kita sebenarnya sudah mendapat gambaran yang lebih utuh kalau kita semua betul-betul melihat fakta persidangan. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang kemudian punya asumsi dan anasir sendiri berbeda dari fakta persidangan. Karena selama proses ini berjalan kita juga menemukan banyak sekali hoax yang beredar. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman. Thank you. Baru pakai. Sebelumnya kita sudah mendengarkan pemirsa tadi keterangan dari kuasa hukum terdakwa yaitu Arman Hanis dan juga Febri Diansyah terkait dengan CCTV tadi yang ditayangkan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang agenda hari ini, yaitu pemeriksaan ahli dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi disampaikan bahwa CCTV yang ditunjukkan ini semakin memperlihatkan bahwa tidak ada perencanaan yang terjadi di lantai 3 Rumah Saguling. Beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Febri Diansyah
yaitu CCTV tidak memperlihatkan bahwa Verdi Sambo saat tiba di Duren 3 Jakarta Selatan telah menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Kemudian ia mengatakan pada Richard Eliezer yang tiba di Saguling ini masuk ke arah kiri rumah, tidak melewati tangga yang terletak di sebelah lift, tidak sesuai dengan keterangan terdakwa Barada Richard Eliezer dan juga saksi-saksi sebelumnya. Namun tadi disampaikan oleh Richard Eliezer dalam persidangan, prosedurnya adalah setiap yang masuk ke dalam rumah Saguling dan membawa barang itu akan masuk melalui sisi kiri atau pintu di depan garasi sisi kiri dari rumah. Kemudian Febri Diansyah juga menjelaskan mengenai apa sebenarnya yang dibahas di lantai 3 Rumah Saguling Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan dari Ricky Rizal yang disampaikan oleh Verdi Sambo ialah permintaan Verdi Sambo untuk membackup dan apakah bersedia atau berani untuk menembak. Dan Febri Diansyah juga tadi menjelaskan setelah persidangan tidak ada waktu bagi para terdakwa untuk berkumpul di suatu tempat dalam hal perencanaan atau membahas terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya kita sudah mendengarkan juga tadi keterangan dari ahli yang dihadirkan di persidangan, yaitu Heri Prianto selaku ahli forensik digital yang menyampaikan kepada majelis hakim bahwa ia menerima total sebenarnya ada 53 rekaman CCTV, namun ia hanya menerima 2 rekaman yang ia katakan krusial. Ini lokasinya di Rumah Saguling dan itu diberikan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Juli 2022 dan ada 1 file rekaman di Duren 3 Jakarta Selatan, rumah dinas dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Dan tadi sempat kita juga mendengarkan disampaikan oleh majelis hakim ada kemungkinan CCTV yang terletak di lantai 2 dan juga lantai 3 dari rumah pribadi dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Saguling, Jakarta Selatan ini tercecer. Tadi setelah persidangan, majelis hakim juga meminta pendapat dari masing-masing terdakwa, mulai dari Verdi Sambo yang menyampaikan harapannya agar majelis hakim bisa bersikap objektif setelah ditunjukkannya CCTV pada hari ini. Dalam sidang lanjutan pemeriksaan ahli Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk terdakwa lainnya ini tidak memberikan tanggapan atas keterangan dan juga CCTV yang ditunjukkan oleh ahli digital forensik yang dihadirkan pada hari ini. Breaking News TV One akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami. Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan informasi terbaru pasca sidang hari ini. Kita langsung menuju rekan kita Anggia Boni yang sudah berada di sana. Boni, selamat siang. Silakan informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Rizky dan pemirsa. Baru saja usai sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang ini, di mana agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli. Ahli yang dihadirkan hari ini adalah ahli forensik ataupun ahli digital forensik atas nama Heri Prianto. Ini adalah salah satu ahli yang sebelumnya pada tanggal 14 Desember lalu juga sudah sempat memberikan kesaksian. Sedianya ada 2 orang ahli yang akan dimintai keterangan hari ini, yakni ahli hukum pidana Universitas Trisakti Effendi Saragih dan ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani. Namun keduanya berhalangan hadir hari ini, jadi akan ditunda dan untuk pemeriksaan kedua ahli tersebut akan digelar di persidangan esok hari. Nah, kemudian tadi untuk keterangan dari ahli digital forensik Heri Prianto, ini fokusnya adalah memutar CCTV yang diperiksa oleh tim Puslap 4 Mabes Polri. Dalam hal ini adalah CCTV di Rumah Saguling. Tepatnya ini ada 2 titik, yakni di area garasi dan juga di area dekat lift. Nah, tadi ahli memutar CCTV tersebut di hadapan para terdakwa. Total ada 5 terdakwa yang dihadirkan hari ini juga beserta kuasa hukum dan pihak jaksa penuntut umum, tentunya juga dengan saksi hakim maksud kami, untuk
merekonstruksi urutan waktu dari siapa-siapa saja yang memasuki kawasan Rumah Saguling dan juga naik melalui lift untuk menuju ke lantai 3. Dari CCTV tersebut, pemirsa tadi sudah dicatat waktu-waktunya, dilihat bahwa memang seluruh terdakwa, kelima terdakwa ini sempat bergantian naik melalui lift ke lantai 3, namun sendiri-sendiri, diawali dengan Kuat Ma'ruf, kemudian ia turun, lalu juga Ricky Rizal naik ke lantai 3, hanya sebentar saja berselang 11 menit kemudian ia turun, dan kemudian Barada E atau Richard Eliezer juga nampak naik ke lantai 3, begitupun juga dengan Putri Chandrawati tadi juga nampak turun dari lantai 3 sesaat setelah Richard Eliezer turun dari lantai 3 menggunakan lift yang sama. Jadi tadi di persidangan video CCTV tersebut ditayangkan juga dengan memperbesar ataupun dilakukan zoom in untuk melihat secara detail bahwa memang lift tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa tadi turun dari lantai 3 Rumah Saguling. Nah, setelah pihak ahli memutar CCTV, kemudian ada beberapa tanggapan juga yang diberikan oleh seluruh terdakwa, diantaranya Ferdy Sambo yang berharap pihak majelis hakim bisa menggunakan CCTV ini untuk memberikan putusan ataupun penilaian yang objektif, karena konstruksi harus mempertimbangkan sisi dari semua terdakwa, tidak hanya keterangan dari salah satu terdakwa saja. Kemudian untuk Putri Chandrawati dan Ricky Rizal tidak memberikan tanggapan, sementara Kuat Ma'ruf mengucapkan terima kasih karena sudah memutar CCTV tersebut, dan juga Richard Eliezer tadi tetap pada keterangan awalnya yang menyebutkan bahwa ia membawa stair atau senjata laras panjang ke lantai 3 Rumah Saguling, namun melewati tangga, tidak menggunakan lift. Jadi itu adalah sisi yang tidak tertangkap oleh kamera CCTV. Nah, kemudian juga kami bisa ceritakan tanggapan yang disampaikan oleh tim penasehat hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati untuk persidangan hari ini, khususnya untuk keterangan yang diungkap oleh ahli digital forensik Heri Prianto. Tadi keterangan yang disampaikan oleh Febri Diansyah, kuasa hukum Ferdy Sambo, ia menilai bahwa pemutaran CCTV ini benar-benar membuat terang dan juga menggugurkan asumsi dan juga kebohongan-kebohongan yang ia nilai ada di kasus ini. Yang pertama adalah hal yang diungkapkan oleh terdakwa Richard Eliezer yang sebelumnya mengungkap bahwa Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Ini di CCTV tidak tampak, jadi menurut Febri Diansyah, kuasa hukum Ferdy Sambo, informasi ataupun keterangan mengenai Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan itu benar-benar sudah terbantahkan. Kemudian juga tadi Febri Diansyah menyebutkan bahwa tidak ada waktu bagi kelima tersangka ataupun terdakwa tersebut nampak di satu ruangan, nampak mendiskusikan sesuatu. Jadi ia menilai bahwa CCTV tersebut juga bisa menggugurkan fakta ataupun poin mengenai pembunuhan berencana. Sementara demikian, Rizky. Baik, Anggia Boni, Anda sampaikan besok sidang akan dilanjutkan. Apa agenda sidang yang akan dilakukan besok, Boni? Iya, Rizky, untuk sidang besok ini agendanya masih sama dengan hari ini, yakni mendengarkan keterangan dari ahli. Ahli yang akan dihadirkan besok adalah ahli hukum pidana dan juga ahli psikologi forensik. Untuk ahli hukum pidana ini adalah ahli dari Universitas Trisakti, Effendi Saragi, sementara untuk ahli psikologi forensik atas nama Reni Kusumo Wardani yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Sedianya kedua saksi tersebut ataupun ahli tersebut
dijadwalkan untuk memberikan keterangannya di persidangan hari ini. Namun keduanya berhalangan sehingga ditunda ke persidangan esok hari. Rizky. Anggia Eboni melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, breaking news kasus Sambo masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.